bagus. Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik. Hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime dan saat ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Firman Pangaribuan, tim kuasa hukum Jokowi. Selamat malam Pak Firman. Selamat malam Mbak, selamat malam Bang Betor, Bang Ade. Selamat malam Bang Firman. Pak Firman, tadi menyambung tadi rekan Anda Pak Rifai Kusumanegara, kita masih membahas mengapa Jokowi sebenarnya kan dengan mudah bisa saja menunjukkan ijazah aslinya dan menyelesaikan seluruh polemik ini. Tetapi itu tidak dilakukan. Mungkin Anda bisa bantu menjawab lagi Pak Firman. Iya, sesungguhnya, ya saya sapa dulu ya, selamat malam pemirsa semuanya. Sesungguhnya itu keliru ya. Sesungguhnya Bapak Jokowi sudah dengan sangat terang benderang menginformasikan, memperlihatkan ijazahnya di mana-mana kepada awak media. Di mana ya, Pak Firman? Kepada kami, ya, kemudian kepada penyidik, gitu ya. Jadi itu salah kalau dibilang tidak pernah menyampaikan. Itu sudah disampaikan dan penyidik juga sudah mempublikasikannya. Kemarin di Tipidum Bareskrim juga sudah menyampaikannya. Jadi kalau ada pernyataan tidak pernah, itu keliru ya. Saya luruskan aja. Jadi itu sudah diperlihatkan. Malah kami dari 2,5 tahun lalu, kami sebagai kuasa hukum Bapak di persoalannya yang di Jakarta Pusat dan PT UN, kita memenangkan proses itu. Jadi yang mengajukan gugatan tidak bisa membuktikan, atau dengan kata lain mereka kalah lah, seperti itu. Jadi nggak ada isu mengenai ijazah dan itu sudah disampaikan dan terang sekali, nggak ada hal yang ditutupi. UGM pun sudah melakukan verifikasi terhadap keabsahan Bapak sebagai alumni Fakultas Kehutanan UGM. Oke. Demikian. Pak Firman, jadi kalau kemudian sekarang Pak Betor mengatakan oh ada bukti, kemudian tadi Mas Roy Suryo mengatakan membandingkan dengan 5 ijazah lain di angkatan yang sama, angkatan 85 Kehutanan UGM, kok beda dengan yang kita saksikan beredar saat ini. Apa tanggapan Anda? Ya bagaimana saya bisa menanggapi hal-hal yang tidak bernilai itu? Karena UGM sendiri yang mengeluarkannya sudah mengatakan resmi, sah. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Mau nanti dipakai ke siapapun, prosesnya pasti akan UGM didengarkan keterangannya. Apakah benar Bapak Jokowi adalah sebagai alumni UGM, telah mengikuti Tridharma Perguruan Tinggi, dan akhirnya lulus dengan segala macam mekanisme yang terjadi di internal UGM selama Bapak berkuliah. Saya pikir itu sudah sangat gamblang. Jadi kalau dilari-larikan ke sana kemari, saya jadi hanya dari tadi makanya saya senyum-senyum aja. Kok ini orang pada pelintir sana pelintir sini, buat apa gitu loh. Padahal UGM sendiri sudah sah dan itu kita bisa lihat loh. Bisa kita lihat gampang diakses, ketik aja di Google. UGM, Fakultas Kehutanan, ijazah Pak Jokowi, udah jelas. Hari ini kita ketik laman UGM, jelas. Jadi kalau dari sini kita udah jelas, tegas gitu ya, mau ada orang mau ngomong apa, ya saya pikir ya biarin aja gitu loh. Yang penting Bapak sudah melakukan pengaduan di Polda Metro Jaya dan akibat dari suatu hal yang merugikan beliau, kita lihat saja nanti. Oke. Apakah ada tersangka yang akan masuk dalam proses ini. Dan jika memang ada hal-hal lain baru ya, ada yang ingin mencoba untuk menarasikan negatif lainnya, ya tidak menutup kemungkinan akan ada laporan baru atau ketarik mungkin sebagai saksi paling tidak akan hal ini. Saya rasa demikian sementara. Oke, Pak Firman, ini kan memang di Polda sudah ditingkatkan ke penyidikan dan nanti akan mungkin segera diumumkan siapa-siapa yang jadi tersangka. Kalau dari pihak Jokowi sendiri, inginnya tuh sebenarnya seperti apa sih kasus ini berakhir? Jadi karena terlalu banyak orang menarasikan negatif dari 2,5 tahun, kurang lebih ya, 2,5 tahun lalu. Kemudian sudah kita himbau berkali-kali sejak 2,5 tahun lalu. Dan nampaknya kan
juga diingini oleh pihak-pihak yang katanya melakukan pengaduan di Bareskrim. Silakan. Akhirnya ya kita coba gunakan hukum untuk menghentikan proses ini, untuk menghentikan tudingan-tudingan atau dugaan-dugaan pencemaran nama baik dan fitnah atau karakter assassination ini. Yeah. Karena tentu ini akan menjadi langkah yang positif, mengedukasi dan konkret. Lantas kalau sekarang dilaporin bilang wah tidak sebagai seorang negarawan begini, masa rakyatnya melapor, itu kan semua twist yang kita nggak bisa kita tangani semua, nggak bisa kita bikin semua orang happy. Tapi yang pasti dengan membuat laporan pengaduan di Polda Metro Jaya, artinya Bapak memiliki integritas untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan secara permanen melalui jalur hukum. Mudah-mudahan sudah naik tuh dari penyelidikan, artinya sudah ada peristiwa pidananya. Sekarang ke penyidikan, berarti kita akan cari siapa, di mana, kapan dan sebagainya. Tentu akan ada tersangka di situ. Nah, kita tunggu aja, kita cermatin. Tentu para pihak sekarang ini semakin gencar untuk mencoba untuk mengklirkan dalilnya, atau malah semakin jatuh akibat semakin gencar menarasikan negatif, walaupun sudah dikatakan oleh UGM Bapak sebagai alumni daripada Fakultas Kehutanan. Saya rasa demikian. Oke, balik. Saya kembali lagi ke narasumber yang di studio, ke Pak Beator mungkin ya. Pak Beator, ini kan kalau mungkin publik mencoba... Saya memuji dia dulu. Dia seorang profesional, lawyer yang hebat. Nah, profesional harus begitu, meyakinkan begitu apa kata bapaknya, ya melayani klien. Menurut Anda kata-kata dia tadi tidak meyakinkan? Ya, bagi saya dia sudah benar menurut dia. Jadi biarin aja lah. Oke, kalau kemudian sekarang saya lagi-lagi mencoba membantu publik memaknai apa sebenarnya di balik kasus ini ya, karena kan mungkin kalau orang memandang kasus isu ijazah Jokowi palsu itu ada orang-orang yang hingga saat ini mungkin masih belum mengerti ini sebenarnya kasusnya seperti apa, dan apakah kemudian publik memahami bahwa ada dua kasus yang sebenarnya berjalan beriringan. Nah, kalau dari Anda sendiri untuk meyakinkan publik ini terjadi tidak baiknya komunikasi politik di antara ini. Ini senior, orang ahlinya komunikasi politik. Dia lulus 19... Mungkin boleh bisa dipegang mic-nya. Dia lulus 1985. Dia mau maju ke Solo itu 2005. Ada 20 tahun. Tidak ada komunikasi Jokowi kepada kampus. Tidak ada berbuat apapun. Tidak ada orang dengar Jokowi itu lulusan daripada Kehutanan UGM. Tidak ada 20 tahun itu. Setelah itu dia jadi 10 tahun di wali kota. Dia tidak pernah menyandangkan. Seharusnya kan orang-orang di UGM, dosen-dosen, membanggakan dong lulusan UGM jadi wali kota. Enggak ada. Dia bilang dia punya tim kawan pendaki gunung. Enggak ada. Jadi dia ini memang lost. Enggak ada. Nggak ada babat, bebet, bobot lah kalau kita orang, nggak ada sejarah. Apa artinya Pak Beator kalau kemudian begini, kalau katakanlah kemudian memang palsu, apa artinya buat Anda dan teman-teman yang saat ini? Kalau saya melihat ini maladministrasi, kan ini ahlinya administrasi. Berarti bukan Jokowi saja yang kemudian disalahkan. Malah ada namanya Dr. Jul. Setelah dia melihat dokumen dari Denny Iskandar itu, ini bukan Jokowi, berarti ada Jokowi di tempat lain. Siapa ini? Semua berkas itu kan dilihatin. Jadi Prasetyo, bukan Jokowi itu artinya Jokowi yang saat ini bukan Jokowi begitu. Dia bilang ini tambah membingungkan loh Pak Beator. Iya betul. Itu kan Pak Iskandar. Jadi namanya bukan Jokowi begitu. Pak Jul itu suatu saat bawa kemari, Dr. Jul yang memperjuangkan kembali ke Undang-Undang 45. Dia datang itu. Diceritakan, ditunjukin, kan di fotokopi ini cetak di Pramuka itu, terus di fotokopi dibawa ke partai, di partai dilihat bawa ke KPU, diantar ke UGM, jadi UGM sudah juga punya, terus dibawa kemana-kemana, jadi itu dibikin banyak, karena kami ini pejabat di caleg diwajibkan bikin 10 kopi. Apa tanggapan Anda dari statement tadi Pak Rifai cukup menarik. Dalam 20 tahun ada KPU yang kemudian bisa begitu dengan mudah lolos. Bahkan kan ada serangan politik dari lawan-lawan politik yang kemudian sebenarnya gampang saja kalau ijazah itu palsu sudah dijegal di level Jakarta atau di level Solo. Paling gampang itu memang harusnya KPU, karena KPU itu tanggung jawab negara. Jadi semua dokumen yang diserahkan oleh kandidat
kandidat kepada partai, partai menyerahkannya kepada KPU, itu sudah menjadi naskah negara. Itu menjadi dokumen negara. Nah, kewajiban KPU itu mencocokkan dengan kampus-kampus atau sekolahan. Pak, ini ada kandidat, ini yang kami terima dari kandidat. Ini KPU ngomong. Jadi di hari itu ada berita acara verifikasi. Kami dari KPU 1, 2, 3, 4 diterima oleh pihak UGM 1, 2, 3, 4 dekan, kepala penjurusan membawa dokumen-dokumen dari kandidat dari partai dicocokkan ke situ. Dari kampus mengeluarkan arsip. Arsip, oh betul, ini betul, umpamanya punya Anies, ini betul, dia lulus tahun sekian, angka-angkanya sekian. Oke, lagi-lagi pertanyaan saya Pak Betor, mengapa penting bagi Anda untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu hari ini? Kan kita mencari kejujuran bahwa sudah tidak bermakna karena Jokowinya sudah selesai, dia sudah tidak lagi menjadi presiden, tapi pengakuan bahwa ada maladministrasi, ada kecurangan. Jadi dia memimpin negara ini 20 tahun tanpa dokumen yang jelas. Itu intinya. Nah, dan ini pengakuan ini Anda harapkan akan ada terjadi dari level, saya ingin dari semua pada level senior. berarti. Saya ingin tanya sama senior ini, apakah masih berkomunikasi dengan Jokowi? Kenapa Jokowi selama ini tidak mau seperti Ibu Mega bilang, kalau punya ya tunjukin aja. Nggak ada urusan hukum. Tidak ada orang-orang mau ditangkap di penjara. Tidak ada seperti Bambang Tri atau Gus Dur 6 tahun di penjara. Hanya menyatakan bahwa Jokowi tidak punya dokumen. Saya berharap dari senior ini meluruskan ini karena dia jagonya paham tentang komunikasi politik. Sampaikan bahwa dosa-dosa Jokowi selama ini kita akuin, tapi dia minta maaf dengan cara dia tarik mundur anaknya. Anaknya itu tujuannya berarti. Anaknya nggak cukup. Anda berharap Jokowi menarik Gibran turun. Nggak cukup umur, nggak punya pengetahuan, nggak punya pengalaman, kurang ini kurang itu. Dia nanti 2029 kita dukung. Sudah punya ijazah, punya pengalaman, punya ini, lulus dari universitas terbuka, dukung. Hak politik dia itu 2029. Jangan merobek konstitusi. Saya akan lawan itu. Oke, lagi-lagi saya mewakili publik Pak Berto. Ya. Apa yang kemudian membuat Anda yang tadinya orang Jokowi kemudian tiba-tiba begitu ingin membuktikan karena dia curang. Partai dicurangin. Partai dicurangin. Dia di 2005 Anda bertindak di sini di bawah perintah partai atau seperti apa? 2015, 17 dia sudah keluar dari PDI secara real. Ini Anda sebagai perwakilan PDI Perjuangan atau pribadi, Pak? Dia tidak mempertahankan partai, tidak melaksanakan nawacita. Dia sudah lari kepala oligarki. Ini instruksi partai. Terserah mau partai mewakili partai atau pribadi. Karena kan saya bertanya ke Pak. Saya di kader partai 20 tahun. Pasti bersikap. Saya bertanya ke Bapak, ini Anda bicara dalam kapasitas sebagai pribadi atau diperintah oleh partai? Maunya itu gimana? Enggak ada.